Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Abdillah Brady Putra, NIM 206 dari kelas C, yaitu saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mind mapping yang telah saya buat tentang hukum perusahaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari pengertian hukum perusahaan. Nah, hukum perusahaan ini adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian ini dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur perusahaan. Nah, unsur-unsur perusahaan ini menurut saya ada 3, yaitu yang pertama badan usaha, yang kedua kegiatan dalam bidang perekonomian, yang ketiga adalah keuntungan dan atau laba. Nah, dari badan usaha ini adalah suatu badan yang menjalankan kegiatan perekonomian itu yang memiliki bentuk hukum tertentu, seperti contoh perusahaan dagang, firma, persekutuan komoditer, perseroan terbatas dan lain sebagainya. Nah, di sini dapat diketahui melalui akte pendirian perusahaan yang dibuat di Mokal Notaris. Akan tetapi kecuali koperasi itu pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan sendiri oleh pejabat koperasi. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan dan atau laba. Nah, setiap perusahaan di sini selalu ingin mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, istilah keuntungan atau laba ini adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih dari hasil pertama yang didapatkan atau yang diperoleh dari modal yang diusahakan. Jadi setiap kegiatan menjalankan perusahaan tertentu menginginkan modal itu, dengan modal perusahaan diharapkan keuntungan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan berpindah ke dasar hukum perusahaan itu. Dasar hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan itu sendiri. Seperti yang pertama yaitu perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi undang-undang peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lalu, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini. Berdasarkan atas peralihan Undang-Undang 1945, misalnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, di antara lain yang menjadi sumber hukum dari hukum perusahaan ini, yaitu yang pertama dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu membahas tentang perseroan terbatas. Nah, selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 yang membahas tentang perdagangan berjangka komoditi. Nah, selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 yang membahas tentang penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 3 yang sudah dijelaskan dalam pengertian itu tadi, yang Nomor 3 Tahun 1982 yang mengatur tentang wajib daftar perusahaan. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 3 ini
perusahaan-perusahaan ini wajib mendaftar agar mempunyai surat-surat yang jelas yang dapat mendirikan perusahaan itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah kontrak perusahaan. Nah, kontrak perusahaan ini yang biasa juga disebut dengan perjanjian selalu ditulis dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Apabila saat tertentu terjadi perselisihan antara pihak terkait, dalam hal ini saat kontrak perusahaan masih berlaku, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui perdamaian, arbitrase atau pengadilan umum. Sekalipun jika tidak ditemui penyelesaian yang jelas, tentunya kontrak perusahaan ini yang jelas akan memberikan pertimbangan tertentu sekaligus secara jelas akan mempengaruhi putusan. Nah, selanjutnya yaitu jurisprudensi. Ya, jurisprudensi ini adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Hal ini dapat mengisi kekosongan hukum terutama jika terjadi suatu sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban secara otomatis. Jurisprudensi ini akan memberikan jaminan perlindungan atas kepentingan pihak-pihak terutama bagi mereka yang berusaha di Indonesia. Selanjutnya itu yang terakhir adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal yang diikuti pengusaha mengenai pemenuhan hak dan kewajiban, tidak tercantum dalam undang-undang dan perjanjian. Nah, dalam kebiasaan ini yang memenuhi kriteria sebagai berikut atau yang bisa dikatakan sebagai dasar hukum kebiasaan. Yang pertama yaitu perbuatan yang bersifat perdata. Yang kedua yaitu mengenai hak secara kewajiban yang harus dipenuhi. Yang ketiga yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang atau sumber hukum lainnya. Yang keempat diterima oleh semua pihak secara sukarela karena telah dianggap sebagai hal yang logis dan patuh. Yang kelima yaitu menerima dari berbagai akibat hukum yang dikehendaki oleh semua pihak. Nah, dari seluruhnya dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini berdiri mempunyai hukum yang jelas. Seperti contoh tadi dapat di pengertian yaitu Undang-Undang Nomor 3 yang mengatur tentang wajib daftarnya perusahaan ke pemerintah dan agar mendapat surat-surat yang jelas dari pemerintah. Nah, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.